117 hari menuju halving Bitcoin. Apakah yang akan terjadi pada Bitcoin? Simak video ini sampai selesai. Dalam perjalanan Bitcoin menuju halving, tentunya tidak semudah apa yang kita harapkan atau bayangkan ya. Tentunya akan ada fase di mana suatu skema mungkin terjadi, baik itu skema penurunan ataupun kenaikan ataupun hanya sideways ya. Saya mau ulas beberapa fakta yang terjadi sebelum halving Bitcoin terjadi. Saya akan mulai dari misalnya di tahun 2012 pada halving Bitcoin ya. Di sini saya sudah memberikan tanda ya. Ada garis putih panjang di sini. Ini merupakan batas atau hari di mana Bitcoin melakukan halving. Oke, saya mau ambil dari sini. Salah satu fakta yang terjadi dari halving Bitcoin yaitu harga Bitcoin belum akan mampu untuk breakout dari ATH sebelum halving terjadi. Jadi kita lihat pada di sini ya, pada area di sini ketika Bitcoin hanya berharga 30 dolar ya di sini. Dan di sini adalah titik halving dari Bitcoin. Di sini. Maka di sini kita lihat bahwa belum ada breakout area dari ATH sebelumnya dari Bitcoin. Tetapi breakout itu terjadi setelah halving terjadi ya. Setelah halving di sini baru mampu untuk breakout dari area ATH-nya atau resisten di area ATH-nya. Oke, itu faktanya. Kemudian coba saya mau lihat kembali pada halving pada tahun 2016. Bisa dilihat ya bahwa harga pada waktu kenaikan sebelum halving mampu mencapai 767 di sini. Sedangkan untuk ATH-nya berada pada harga 1200. Jadi bisa dikatakan fakta yang terjadi adalah sebelum terjadinya halving Bitcoin belum mampu untuk breakout dari ATH-nya. Oke. Kemudian saya mau kembali pada halving sebelumnya pada tahun 2020. Bisa dilihat kembali ya bahwa di sini harga tertinggi sebelum halving yaitu di area 13.000 atau mendekati halving mungkin di area 10.500 dari ATH sebelumnya yang ada pada harga 19.000 di sini ya. Jadi belum mampu untuk breakout atau menembus ATH sebelumnya ketika halving terjadi. Jadi di sini terlihat dengan jelas bahwa breakout dari ATH itu terjadi setelah terjadinya halving. Jadi setelah halving di sini mampu untuk breakout area ATH, mampu menciptakan buruan yang baru. Kemudian di sini juga mampu untuk breakout dari ATH setelah terjadinya halving, baru menciptakan ATH baru. Seperti itu ya fasenya. Jadi jangan melewatkan Bitcoin setelah terjadi ATH karena disitulah potensi sebetulnya akan kenaikan dari Bitcoin. Karena sebelum terjadinya halving semua bisa terjadi ya. Contohnya di sini. Pada halving sebelumnya ada kasus COVID, maka Bitcoin mampu atau terjadi dump untuk meretest bottom area sebelumnya di sini. Tetapi pada sebelumnya tidak meretest area bottom karena tidak ada kasus yang cukup berarti ya. Jadi terus naik. Tapi kecenderungannya adalah hanya perlahan ya untuk kenaikannya. Dan di sini bisa kita lihat ya, saya udah tandai juga di sini kita sekitar 117 hari menuju halving. Di sini saya buat area menuju halving. Maka di sini potensi yang mungkin terjadi bagi saya pribadi kemungkinan nanti akan sedikit sideways, entah itu naik atau turun di sini. Tapi yang jelas kita akan bermain di area ini saja tanpa atau belum mampu untuk menembus ATH yang baru sebelum terjadinya halving ya. Itu untuk potensinya. Kemudian di sini saya lihat lagi, di sini ada 112 hari menuju halving. Di sini terjadi COVID, turun dan mencoba naik kembali setelah terjadinya halving. Yang di sini juga 112 hari menuju halving terjadi kenaikan tetapi tidak menembus ATH ya.
baru setelah halving terjadi koreksi untuk meretest resisten yang telah tertembus sebelumnya di area sini. Ini ya, kemudian baru bull run. Jadi intinya adalah sebelum terjadinya halving, Bitcoin belum akan mampu menembus ATH. Tetapi setelah halving akan ada sedikit koreksi. Sedikit koreksi di sini mungkin tidak cukup berarti ya, karena mungkin di sini hanya akan menggocek beberapa retail. Di sini ada koreksi, kemudian bisa dilihat kembali di area sini juga ada koreksi ya, yang tadi setelah halving ada koreksi, kemudian di sini juga ada koreksi sedikit ya, kita lihat di sini. Nah, jadi kecenderungannya adalah sebelum melakukan halving akan ada kenaikan atau penurunan yang terjadi. Entah itu nanti skemanya seperti apa, yang jelas ada suatu pola di mana setelah halving ada satu koreksi. Satu koreksi di sini lumayan kecil ya. Di sini juga ada koreksi yang lumayan kecil. Kemudian di sini juga ada koreksi kecil. Jadi kecenderungannya adalah koreksi kecil setelah halving itu akan membawa Bitcoin untuk menciptakan ATH yang baru. Oke, mungkin seperti itu fakta tentang terjadinya atau belum mampunya Bitcoin untuk menembus ATH sebelum terjadinya halving. Oke, mungkin seperti itu sedikit gambaran besar tentang poin kecil dari halving Bitcoin. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.